Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Kita kembali lagi bertemu dalam renungan harian dari HKBP Resort Surabaya pada hari ini, hari Kamis tanggal 25 September 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di surga atas segala kebaikanmu, atas segala berkat-Mu yang kami terima. Hingga pada saat pagi hari yang indah ini kami masih beroleh kesehatan, napas kehidupan, kebahagiaan, terlebih satu hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami Bapa. Sebelum kami beraktivitas, kami ingin terlebih dahulu mendengarkan firman-Mu, karena kami yakin dan percaya firman-Mu akan menuntun hidup kami kemanapun kami melangkah dalam satu hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, berikan kami hikmah kebijaksanaan supaya kami dapat mengerti firman-Mu yang akan kami terima pada saat ini. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Mazmur pasal 34 ayat 4. Mazmur pasal 34 ayat 4. Demikian pembacaan firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasukkan namanya. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasukkan namanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, dikejar ketakutan. Tentu kita semua pernah merasakannya. Dikejar oleh bayang-bayang atau mungkin yang sangat kita takuti. Bahkan dikejar musuh, ya, juga diantara kita pasti ada yang merasakan. Demikian yang dirasakan oleh Daud. Kita bisa membayangkan ketika dia dikejar oleh Saul, ingin membunuhnya, dan bahkan menurut Alkitab, bahkan untuk menghindari serangan musuh, Daud itu pernah berpura-pura gila di hadapan Abimelek. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudari, kita melihat dari situ bagaimana situasi yang dikejar-kejar oleh orang yang mempunyai power pada waktu itu. Orang yang mempunyai kekuatan, orang yang mempunyai tentara, yang mempunyai pasukan. Tentu bukan hal yang mudah untuk bagi Daud bisa melepaskan dirinya daripada kejaran Saul. Tetapi ya, yang kita lihat di dalam nas ini, dan ini menjadi sebuah ujian dan sebuah kesaksian dan ajakan bagi kita orang percaya pada saat ini. Sebagaimanapun Saul ingin menghilangkan nyawa Daud, sebagaimanapun Saul mengejar-ngejar Daud sampai ke padang gurun, sampai ke dalam gua, dimanapun Daud bersembunyi, pasti Saul mengejarnya. Tetapi pada akhirnya yang kita lihat melalui kebenaran firman Tuhan, Saul itu tidak mampu untuk mencabut nyawa, tidak mampu untuk menangkap Daud, dan kemenangan penuh menjadi milik Daud. Dan ketika bangsa berpaling kepada Daud, tidak lagi menghiraukan atau tidak lagi mengikut Saul, ketika dia tidak mampu mengalahkan Goliat. Padahal sebagaimana kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudari, yang menjadi membuat Daud itu terkenal bagi kita orang-orang percaya adalah ketika dia bisa mengalahkan Goliat. Itu yang kita lihat. Mungkin diakibatkan oleh itu ada rasa kecemburuan di hati Saul, dan dia ingin membunuh Daud. Dan sebagaimana upayanya, sebagaimana banyaknya pasukan yang dikerahkan, sebagaimana dia mengatur taktik, mengatur cara untuk membunuh Daud, untuk menghilangkan nyawa Daud, tidak bisa. Dan kemenangan itu dirasakan oleh Daud. Oleh karena kemenangan itu yang dirasakannya, maka ini sebuah ajakan, sebuah kesaksian bahwa kemenangan itu dia peroleh dari Allah. Kemenangan itu dia peroleh dari Tuhan, bukan dari dunia ini, bukan dari kekuatan alam,
bukan dari kekuatan dirinya sendiri, tetapi dia bersaksi kemenangan itu sah nyata diberikan oleh Allah. Ketika dia bisa menghindari serangan Saul, ketika dia bisa menghindari kejaran Saul, itu semua karena Allah yang bertindak di dalam hidupnya. Bukan karena dirinya sendiri, bukan karena kehebatannya sendiri, bukan karena orang lain, bukan karena hal gaib, kekuatan dunia ini yang mampu membuat dia menghindari serangan itu. Bukan. Dia bersaksi bahwa semua itu adalah pertolongan Tuhan. Karena memang ketika dia dikejar-kejar, dia tidak menyerahkan dirinya kepada orang. Dia tidak meminta bantuan kepada kekuatan di dunia ini. Dia tidak meminta bantuan kepada raja-raja yang lain, kepada orang-orang yang kuat lain, kepada kekuatan-kekuatan di gaib atau kekuatan di dunia ini, kekuatan alam. Tidak. Dia berpasrah diri, menyerahkan hidupnya ke dalam Tuhan. Dan ketika dia berpasrah diri, menyerahkan hidupnya ke tangan Tuhan, maka kemenangan menjadi miliknya. Ini adalah sebuah kesaksian, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kesaksian dari Daud ketika dia berserah, menyerahkan hidupnya, menyerahkan ketakutannya, dia berlindung kepada Tuhan, maka dia diselamatkan dari kejaran musuhnya. Itu yang kita lihat di dalam nas ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Lalu yang menjadi pesannya bagi kita pada kehidupan masa kini. Saat ini mungkin Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kejaran dari orang yang akan membunuh kita itu mungkin jarang kita temui. Kejaran dari orang yang mungkin akan memukul atau membuat kita menyiksa kita secara fisik mungkin jarang kita temukan. Tetapi harus kita akui, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ada hal yang sangat banyak yang harus kita takuti di dalam hidup kita. Mungkin kita dikejar oleh kebutuhan yang harus kita sediakan di esok hari. Mungkin kita juga harus dikejar-kejar oleh rasa ketakutan bagaimana akan masa depan dari anak-anak, akan masa depan diri kita sendiri. Ada banyak hal yang harus kita takuti di dalam hidup ini, yang tentunya Bapak, Ibu, Saudara-saudari harus membutuhkan pengorbanan, harus membutuhkan betul-betul pikiran yang ekstra, dan harus betul-betul membutuhkan fokus yang betul-betul serius. Tentu ada juga upaya-upaya dari setan iblis atau dari orang lain untuk membuat kita sakit hati. Tentunya untuk menghadapi itu semua, untuk menghindari itu semua, Daud berpesan kepada kita menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Apapun yang mencoba untuk menghantui kita, untuk menakuti kita di dalam kehidupan kita ini, marilah seperti pemazmur yang berserah hanya kepada Tuhan saja. Dia tidak meminta pertolongan kepada orang lain. Dia tidak meminta pertolongan kepada dunia ini. Dia tidak meminta pertolongan kepada gaib atau kekuatan apapun itu yang ada di dalam dunia ini. Tetapi dia berlindung di bawah naungan sayap Tuhan. Dan itu yang menjadi pesan bagi kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, untuk mengalahkan semua musuh-musuh kita. Berlindunglah kepada Tuhan. Musuh tidak lagi secara fisik atau tidak lagi secara tubuh, tetapi musuh kita adalah iblis dan setan yang selalu siap sedia untuk membawa kita ke jalan yang salah, untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Musuh kita adalah dosa, iblis yang selalu siap sedia untuk menghilangkan nyawa kita. Tetapi nas ini mengingatkan kita, Tuhan ada tempat kita untuk berlindung. Tuhan siap untuk membantu kita, mengeluarkan kita dari segala kesulitan kita, dari segala godaan-godaan di dunia ini. Ketika kita betul-betul fokus berlindung hanya kepada Tuhan, maka senantiasa Dia akan bertindak di dalam hidup kita. Senantiasa Dia akan memberikan kita hikmah untuk menapaki jalan hari-hari yang akan kita lalui. Dan bahkan ketika ada kekhawatiran di dalam hati kita masing-masing, senantiasa juga Tuhan akan bertindak untuk membantu kita, untuk melepaskan kekhawatiran kita itu, meraih masa depan yang indah, terlebih sukacita
yang abadi yang disediakan oleh Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepadanya, itu menjadikan kita akan menjadi milik kita bersama. Semoga kita dimampukan Bapak Ibu Saudara-saudari, nas ini mengajak kita untuk memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Marilah kita muliakan Tuhan, karena begitu besarnya kuasa Tuhan, begitu besarnya banyaknya berkat Tuhan di dalam hidup kita, begitu nyatanya kasihnya, nyatanya uluran tangannya di dalam hidup kita. Tak sedetik pun kita ditinggalkan oleh Tuhan, tak sedikit pun masalah kita, tak ada pun masalah kita yang ditinggalkan oleh Tuhan. Tetapi kita selalu ditopang, kita selalu dikuatkan, kita selalu didampingi di dalam setiap pergumulan hidup kita. Sehingga saat ini kita juga seperti pemazmur bersaksi bahwa Tuhan itu sungguh ajaib, Tuhan itu sungguh mulia di dalam hidup kita masing-masing. Patut kita meninggikan Dia, patut kita memuji namanya di dalam hidup kita masing-masing. Semoga kita dimampukan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami, yang menyapa kami pada saat ini, di mana lewat firman-Mu kami mengerti bagaimana Tuhan melepaskan Daud dari segala rasa ketakutan, dari segala kejaran musuh-musuhnya. Bagaimana Tuhan bertanggung jawab atas umat pilihan Tuhan. Untuk itu Bapa, ajarlah kami supaya kami juga seperti pemazmur yang dapat bersaksi bahwa kehidupan kami pun tanpa ikut campur tangan Tuhan, kami tidak akan selamat, kami tidak akan bisa beraktivitas, dan bahkan apapun hal yang terkecil di dalam hidup kami itu mungkin tidak bisa akan kami lakukan. Ini sebuah kesaksian dari kami Bapa, bahwa kiranya Tuhan juga semakin memberkati kami. Kiranya Tuhan juga semakin memberikan kekuatan, hikmah, kebijaksanaan kepada kami, agar setiap perjalanan hidup kami Tuhan bisa kami tapaki masing-masing atau pribadi lepas pribadi. Bapa di surga, kami menyerahkan hidup kami Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kemanapun kami melangkah dalam satu hari ini, kami yakin dan percaya ketika Tuhan ada bersama-sama dengan kami, maka kebahagiaan akan menjadi milik kami. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan, berkati kami kemanapun kami melangkah dalam satu hari ini. Terpuji termulialah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan